Halo Sobat Merdeka! Semoga Sobat Merdeka dalam keadaan yang sehat ya, dimanapun Sobat Merdeka berada. Nah, jumpa lagi bersama aku Destin dalam Cerita Kampus Merdeka edisi Alumni, Maju Bersama Mahasiswa Indonesia, yang akan menyajikan bincang-bincang informatif dan juga tentunya inspiratif nih. Nah, di episode sebelumnya kita udah ngobrol-ngobrol, bincang-bincang dengan alumni dari program ISMA. Nah, di episode kali ini kita juga kedatangan alumni dari program yang gak kalah seru nih. Ada yang bisa tebak apa? Yap, bener banget. Kali ini kita akan ngobrol bersama dengan alumni dari program MSIB atau Magang dan Studi Independen Bersertifikat. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol nih, pastikan kamu udah subscribe, like, dan juga tinggalkan jejak di kolom komentar ya. Nah, kalau udah, jangan lupa untuk nonton video ini sampai habis karena insight-insightnya bakalan bermanfaat banget nih buat kamu Sobat Merdeka. Kalau udah, yuk kita langsung mulai aja. Nah, di sini kita udah kedatangan dua alumni program MSIB yang keren-keren nih. Nah, boleh dong kita kenalan dulu nih sama Sobat Merdeka, Kak. Dari Kak Dinda dulu mungkin. Oke, halo teman-teman, namaku Adinda Septia Berliana, biasa dipanggil Dinda. Aku dari Ilmu Komunikasi 2019 Universitas Jenderal Sudirman dan aku asli dari Kudus, Jawa Tengah. Wah, keren banget. Halo Kak Dinda. Halo Kak Dinda. Ya. Lanjut. Oke, mungkin halo semuanya ya. Perkenalkan, nama saya Ongki Suherman Heng. Saya dari jurusan Teknik Geologi Universitas Gadjah Mada. Saya aslinya dari Riau. Wah. Dari Riau jauh-jauh datang rantau di Jogja ya. Nah, ini kakak ini dari MSIB. Ada yang magang, ada yang studi independen ya kayaknya. Kalau Kak Dinda itu dari? Aku magang bersertifikat. Di mana tuh Kak? Di ADTV Sleman. ADTV Sleman ya. Tuh. Angkatan batch 2 dan lanjut ini batch 3. Oh, berarti dari batch 2 lanjut lagi ke batch 3 ya. Iya. Nah, kalau Kak Ongki? Kalau untuk saya sendiri itu studi independen. studi Jadi kalau tadi ini independen. magang, saya yang studi independennya. Jadi studi independennya saya ikut 2 kali juga. Ikut Untuk 2 kali? Batch pertamanya di PT Microsoft Indonesia. Oh, wow. Kemudian di yang batch keduanya itu di PT Orbit Ventura Academy. Oh, berarti dua-duanya emang Ketagihan. Ketagihan. Jadi dari batch sebelumnya lanjut lagi ya? Benar, lanjut lagi. Nah, kalau gitu ceritain dong Kak, awalnya gimana tuh ketemu sama program Kampus Merdeka dan akhirnya menjatuhkan pilihan di MSIB nih. Boleh dong diceritain? Kak Ongki dulu nih, Oh, aku gantian. Oke. Mungkin karena aku dari batch pertama gitu ya. Karena itu dulu masih awal banget, jadi dari scrolling Instagram dulu nih. Ya kayak kegiatan kita biasa lah gitu kan. Dan dari Instagram itu ternyata udah ada semacam launching program. Namanya Kampus Merdeka gitu kan, yang kita kenal dengan MBKM. Nah, di sana aku mulai baca-baca apa sih sebenarnya MBKM itu. Dan ternyata MBKM itu kayak semacam program magang dan ada studi independen. Dan waktu itu kan masih belum jelas ya studi independen itu apa. Kalau magang kan internship kayaknya kita semua udah ngerti. Akhirnya tertarik untuk baca dan lihat, oh ternyata kayaknya ini menarik gitu. Dan waktu itu juga ada semacam iklan-iklan kalau ada company-company besar nih yang masuk di sana. Akhirnya saya mencoba dan akhirnya diterima. Gitu ceritanya. Gitu ceritanya. Kak Dinda gimana? Kalau Kak Ongki dari Instagram, aku dari Twitter waktu itu. Dari Twitter? Aku sebenarnya udah tahu dari batch 1 sih Mbak, waktu itu kan kayak ini nih Pak Nadiem nih mau bikin Kampus Merdeka gitu. Ada magang, ada studi independen, terus ada pertukaran, terus ada KKN juga kan dengar-dengar waktu itu. Terus kalau aku mikir, oh yang worth it buat jurusanku nih kayaknya yang magang. Gitu. Gitu sih Kak, di Twitter kan kalau ada yang viral tuh lewat tuh. Nah kayak, oh ternyata ada info menarik nih gitu. Tapi waktu itu teman-teman tuh pada nggak tahu. Jadi yang daftar batch 1 tuh sebenarnya nggak sebanyak batch selanjutnya. Nah, dan aku daftar, tapi sayangnya waktu itu belum lolos. Terus aku nyoba lagi di batch 2. Terus nyoba lagi ke batch 3. Jadi dua-duanya taunya dari sosial media ya? Benar. Tadi dari Instagramnya Kemendikbud? Benar, Instagram. Iya. Nah, waktu itu boleh dong Kak diceritain tuh proses seleksinya, proses daftarnya. Sampai akhirnya ada pengumuman tuh Kak. Gimana? Siapa dulu nih Kak? Dina dulu deh. Kalau aku dulu, pertama itu kan kita seleksi administratif. Kita masukin berkas-berkas dulu kan.
kayak nilai CV dan lain-lain. Habis itu lanjut ke seleksi tertulis sesuai divisi yang didaftarin. Dulu kan boleh apply beberapa divisi gitu ya. Jadi ya tesnya ya semua divisi ini. Misal aku daftar 2 ya dapat 2 kali tes gitu kan. Ya udah terus tes tertulis. Habis itu kalau di aku ini langsung masuk ke wawancara sama mentornya sih waktu itu, sama mentor sama PIC-nya yang dari perusahaan itu sendiri. Di situ udah langsung pengumuman. Langsung pengumuman ya. Kalau Kak Ongki nih? Kalau yang khusus untuk studi independen ya, itu lebih sederhana. Jadi kalau di studi independen kelihatannya rata-rata itu nggak melewati tahapan interview. Jadi murni hanya screening dari CV aja gitu. Oh gitu. Jadi prosedurnya waktu itu kan ada websitenya Kampus Merdeka ya kan, daftarin dari sana, terus kita submit berkas. Tentunya nggak cuma CV dong, ada berkas-berkas mendukung. Dan kalau nanti udah lengkap semua, kita tinggal nunggu pengumuman. Nunggu pengumumannya juga dari email yang kita pakai di akun Kampus Merdekanya. Berarti nggak ada tes tertulis? Nggak ada tes tertulis. Di waktu itu ya batch 1 ya. Waktu itu batch 1. Batch 2 beda lagi. Batch 3-nya baru udah mulai ada tes tertulis. Oh gitu. Jadi di batch 2-nya ada seleksinya. Di batch 2-nya baru ada seleksinya. Kayaknya gara-gara semakin banyak guys yang benar. Iya, semakin banyak yang tahu, semakin banyak yang daftar juga ya. Iya. Iya. Nah, waktu itu abis selesai pengumuman tuh ya, ada onboardingnya nggak sih Kak? Ada. Ada. Kamu juga ada dong harusnya. Waktu itu masih online apa offline tuh? Kalau untuk yang online ya kayaknya. Online. Paling kan kayak meet Zoom gitu kan, kayak kita tuh berangkatnya nanti ini ya guys gitu. Kan ada yang dari luar pulau juga, dipersiapin juga kayak kebetulan di perusahaanku juga di PT Arah Dunia Televisi ini ngurusin keberangkatan gitu. Jadi dibiayai full, nggak transport sendiri kan. Yang dari luar Jawa kan berjuta-juta tuh pakai pesawat. Kan kasihan kalau misal ternyata ya ternyata bayar sendiri gitu. Nah, itu sih yang aku ingat-ingat yang dari jauh-jauh tuh boleh mengajukan uang transport. Itu. Iya. Kalau untuk yang pengalaman aku nih, kalau untuk yang onboarding. Jadi kalau untuk onboarding itu kan sebenarnya jatuhnya kayak first gathering gitu nggak sih? Iya. Karena kita nggak tahu siapa-siapa aja. Terus kita akhirnya kenalan di sana, kemudian dijelaskan sebenarnya kita nanti bakal ngapain. Benar, karena kan ada durasinya. Sebenarnya di websitenya itu ada kurikulum. Biasanya tuh di lamannya itu ada kayak program ini tuh bakal apa aja sih requirement-nya, bakal kriterianya ngapain aja, job desk-nya ngapain aja, atau belajarnya ngapain aja. Tapi kan cuma 1-2 kalimat. Nah, pada onboarding ini dijelasin lebih dalam, lebih rinci, targetnya apa, durasinya berapa lama, kapan aja belajarnya, kapan aja kerjaannya gitu. Jadi lebih detail di sana. Oke, nah berarti kalau Kak Dinda itu offline ya? Habis itu kan paling kalau Zoom kan cuma bentar doang gambarannya kayak segi administratifnya lah gitu. Di situ kita baru berangkat ke sana nih, baru dijelasin yang kayak Kak Ongki tadi, kayak nanti tuh divisi ini gini, nanti kita durasinya ini, timeline-nya begini, targetnya ini, project-nya ini. Wah, gitu. iya. Berarti sebelum kita kerja gitu ya, dijelasin dulu ya job desk-nya apa aja gitu. Nah, boleh juga dong Kak diceritain kesehariannya gimana tuh? Nah, studi independen sama magang ini kan beda nih. Iya. Nah, gimana tuh kesehariannya? Kalau aku dulu kan kita berangkat nih, habis itu kita kelas kecil dulu teori. Kelas kecil. Ya kalau di TV sendiri itu lebih banyak praktek, 60% praktek, sisanya cuman teori kan, kayak kelas besar dulu semua angkatan nih. Jadi project kita tuh multimedia entrepreneurship program. Jadi kayak gimana dunia industri kreatif ini bekerja itu gimana kita dijelasin. Terus per divisi ini dijelasin juga dasar-dasarnya gitu. Jadi itu ada 6 divisi waktu itu. Aku dari broadcaster atau asisten produser itu job desk-nya. Terus ada engineering support, teknik, terus business development, ada reporter, terus content creator. Yang satu lagi ada editor. Nah, jadi enggak langsung semua materi gitu, kayak dasarnya aja editor tuh nanti gini loh, broadcaster tuh gini. Seperti itu, abis kelas besar kita kelas kecil, nah masuk nih per divisi. Kalau di aku asisten produser jelasin komposisi kamera tuh gini loh, terus kalian kalau mau bikin desain program tuh begini gitu. Baru teori-teori, abis itu langsung praktek gitu. Praktek pertama itu langsung dikasih live. Prakteknya udah langsung live ya? Jadi kayak learning by doing gitu Mbak. Learning by doing. Jadi memang awalnya dikasih teori dulu, terus abis itu praktek langsung ya?
Kalau di studi independen gimana Kak? Ya, jadi kalau mungkin kalau magang orang-orang udah pada ngerti kali ya. Ya, magang. kerja Sebenarnya gitu. pada dasarnya ya, studi independen itu juga mirip sebenarnya seperti magang. Jadi studi independen itu khususnya itu mereka adalah kita belajar untuk menyelesaikan masalah yang real. Oh. Jadi kan biasanya kalau misalnya kita di kelas gitu ya, kita kan belajarnya itu mungkin hanya teori dengan prakteknya berbeda. Nah kalau studi independen itu kita belajar, tapi sesuatu yang benar-benar relate dengan dunia industri atau sangat aplikatif gitu. Jadi pertama kali kesehariannya, ya kita belajar dulu, sama. Jadi kita ada kelas dulu. Kalau misalnya di PT Microsoft ya kita belajar produk Microsoft. Setelah dari kelas ada semacam tugas gitu. Jadi bahasanya mereka itu seperti capstone atau mungkin cornerstone gitu. Jadi itu sebenarnya tugas ya. Kan company punya termnya masing-masing. Nah tugasnya itu real gitu. Jadi misalnya tolong buatkan ini seperti ini. Jadi kita berandai-andai kita mengerjakan tugas yang real gitu. Tapi tugasnya itu memang didesain sebisa mungkin tuh sereal mungkin gitu. Bahkan sebenarnya jauh sih. Itu terlalu perfect sebenarnya. Jadi lebih apa ya? Lebih bagus lah gitu bahkan sebenarnya. Jadi kesehariannya itu kita belajar dulu kelasnya. Setelah dari kelas kita langsung praktek gitu. Prakteknya dengan cara ya menyelesaikan masalah tadi. Iya. Kalau misalkan Kak Dinda nih magang, itu berarti mirip sama kerja nggak sih Kak? Jadi Mirip banget. mirip banget. Iya, bahkan rektor sendiri tuh bilang, kalian ini tuh tingkatnya tuh udah kerja loh gitu, bebannya gitu. tuh sama gitu, disamain sama karyawan. Jadi bener-bener apalagi di batch 3 ini, kayak aku kan di asisten produser ini juga nyari, jadi dalam acara TV itu bisa aja ada kliennya gitu berbayar. Jadi aku nyari klien, misal ada program UMKM nih, aku nyari UMKM yang mau masuk dan berbayar. Nah ya kayak marketing banget gitu kan, jualan program. Nah itu kayak bener-bener ditarget, kamu harus bisa. Oh ada targetnya juga bahkan ada ya? targetnya, misal kita program ini target 16 episode, berarti 16 dikali berapa klien tuh yang harus masuk. Kayak gitu, mirip sama karyawan yang di divisi marketing, seperti itu. Oh iya. Kalau masuk kan berarti ada jam kerja juga ya Kak? Untuk beberapa divisi ada yang modelnya tuh jam kantor, ada yang fleksibel. Ya kalau anak produksi kan nggak selalu pagi ada produksi, nggak selalu hari apa ada produksi. Jadi kadang ya berangkat subuh, kadang berangkat malam, berangkat sore pulang subuh, seperti itu. Tapi tetap dihitung jamnya. Kalau overwork kita dikasih libur, seperti itu. Oh iya. Jadi ada liburnya juga. Ada. Nah, kalau Kak Ongki, berarti itu sehari itu biasanya ada berapa kelas Kak? Hitungannya jam aja kali ya biar gampang. Hitungannya jam. Jadi sehari itu mungkin in general ya, itu bisa sampai 6 sampai 8 jam sih. Itu praktikalnya 6 sampai 8 jam. Jadi kelasnya itu mungkin komposisinya 2-3 jam. Ya 2-3 jam atau mungkin bisa jadi 4 jam, kemudian ya 4 jamnya lagi itu dipakai untuk ngerjain. Oh gitu. Karena kan setiap hari ya. Sebenarnya yang namanya tugas itu kan mungkin kita bisa ngerjain besok kan. Tapi kan besoknya dapat lagi yang baru nih. Oh, jadi setiap hari ada tugasnya? Jadi setiap hari ada tugasnya, pasti ada tugasnya. Senin sampai Jumat apa sampai Sabtu? Dia 1 minggu itu 4 hari dia. Jadi 4 hari. 4 hari. Kalau aku sampai Sabtu, Mbak. Jadi Senin sampai Sabtu. Cuman yang Sabtu itu kita pulangnya lebih cepat. Iya. Biar bisa malam mingguan. Iya, malam mingguan juga penting, refreshing dong, ya kan? Jadi kalau misalnya dia di studi independen itu dia cuma 4 hari dia. Cuma 4 hari. Cuman targetnya itu juga sama. Kalau tadi di magang kan mungkin ada targetnya ya gitu. Kalau di studi independen itu juga ada targetnya. Targetnya itu yang final project tadi. Jadi tugas itu beda lagi dengan yang final project. Jadi kayak berjalan berbarengan. Jadi sebenarnya 4 hari itu yang semacam yang disampaikannya, yang resminya gitu. Di luar daripada itu kita belajar mandiri. Makanya judulnya kan studi independen. Jadi belajar sendiri. Benar. Jadi Jumat Sabtu Minggunya itu kita independen karena ya kita tahu lah ya, program ini kan dari beda-beda kampus nih. Yang artinya kalau itu misalnya proyeknya berkelompok, kita harus kerjasama dengan teman-teman yang dari beda kampus, beda universitas, yang artinya beda jam kelas. Dan kita harus nyocokin waktu. Pasti akan kena di hari Sabtu. Kalau enggak ya Minggu. Kalau enggak ya Minggu. Iya, benar juga. Jadi ya kesehariannya ya kurang lebih kayak gitu. Juga ada proyek divisi dan proyek angkatan juga gitu, Mbak. Jadi ya bulan yang depan-depan nih, ini fokus proyek divisi. Yang 2 bulan terakhir nih
proyek angkatan. Jadi targetnya mungkin bulan tengah-tengah ini udah kelar gitu yang divisi. Angkatan nih harus baur semuanya tuh, mau nggak mau harus kenal gitu. Emang waktu itu ada berapa orang tuh yang ikut Kak? Batch 2 itu ada 50 atau 48 gitu. Kalau yang batch 3 ini 58 ditambah kuotanya sepertinya. Oh ya dari 50 jadi 58 ya. Kalau Kak Wangki ada berapa orang? Kalau untuk aku jumlahnya situ aku nggak tahu ya, karena kan kelasnya kan online ya. Jadi tapi untuk satu kelas itu kurang lebih jumlahnya ya 50-60 juga. Oh 50, banyak ya. Berarti itu dari berbagai universitas. Benar. Gitu ya. Jadi beda jurusan dan kita ngerjain proyeknya ya sama orang yang beda jurusan juga gitu. Iya. Dan kita kan sering kayak berdiskusi lah gitu, karena beda perspektif juga kan soal proyeknya nanti. Nah, kalau Kak Dinda sama Kak Ongki sendiri itu dari univ asalnya nih, fakultas asalnya, jurusan asalnya tuh ada yang sejalan atau justru lintas nih? Sama magang. Alhamdulillah sejalan. Sejalan. Emang niatnya pengen magang, jadi ya biar peluang keterimanya besar ini ya harus nyari yang sejalur Mbak. Jadi kan aku komunikasi. Banyak tuh ya yang kerja di TV. Ya udah aku daftar di TV itu. Dan beneran keterima dan enjoy ya? Alhamdulillah, so passion. Kalau mungkin beda ya kebalikannya. Beda ya, ada kebalikan. Kalau kebalikannya ini untuk yang saya ikuti itu tidak linear. Tidak linear. Kan 2 kali ikut dan dua-duanya memang tidak linear dua-duanya. Lintas dan memang itu tujuannya juga. Memang ingin mencari yang tidak linear. Jadi kan saya tadi basisnya dari jurusan teknik. Nah yang saya studi independen ini semuanya di bidang teknologi. Tapi itu sebenarnya ketika saya udah belajar itu sangat membantu gitu. Apalagi kalau misalnya yang di batch pertama di PT Microsoft kita belajar semua produk Microsoft. Dari mulai hal yang kita kenal dekat, misalnya kayak PowerPoint, Word, Excel, ya itu kan pasti kepakai lah. Apapun jurusannya pasti kepakai. Kemudian di batch kedua juga belajar coding dan ternyata itu juga kepakai gitu. Jadi secara bidang memang dia tidak linear tapi membantu sih. Banyak skill dong di situ. Banyak skill jadinya kita dapatin. Gitu. Nah ini menarik banget nih. Nah kalau gitu apa sih Kak manfaat atau dampak positif nih yang Kakak rasain setelah ikut MSIB? Mungkin jadi lebih tahu passionnya kemana gitu, jadi lebih yakin gimana? Kalau aku itu waktu itu kan full online kan Mbak kuliahnya, jadi kayak mikir aduh ini lulus mau jadi apa gitu kan, CV-nya kuliah doang. Terus ya udah kabur nih nyari magang gitu kan, biar ada isinya lah di CV, oh pernah magang gitu. Dan ini tuh magangnya tuh beda ya sama magang reguler, kayak bener-bener diajarin gitu. Kayak kita ada mentornya. Kalau reguler kan kayak ya udah dateng kadang gabut banget gitu. Ini tuh gak ada kata gabut sih. Gak ada kata gabut, produktif ya, tapi, terus. Produktif dan dulu tuh aku di kuliah itu kupu-kupu banget. Jadi kayak kuliah pulang. Bener, makanya kayak aku lebih suka apa ya? Langsung kerja gitu loh. Jadi sebenarnya sebelum magang itu ya aku nyari kerja. Jadi orientasiku udah males gitu ikut organisasi, jadi larinya ke magang gitu. Magang alhamdulillah malah bener-bener ngasah sih yang aku nggak tahu jadi tahu, karena kayak kan aku komunikasi, ada praktek fotografi, sinematografi, dimana kalau online gimana dong, nggak bisa kan. Nah itu kendalanya kayak nol banget lah, kuliah kok nggak praktek sama sekali, kok teori doang. Ya udah aku akhirnya ya udahlah gas magang gitu. Di magang dapet prakteknya ya? Banyak banget malah. Kalau Kak Wangki gimana? Yang jelas sama ya tadi dampaknya. Dampak yang paling terasa sih sebenarnya itu pertama adalah pasti CV sih. Karena terlepas itu program magang atau studi independen, tetap aja orang akan mengenal dengan istilahnya magang gitu kan. Dan sekarang kan magang itu juga udah beda-beda gitu kategorinya. Ada yang namanya itu mentorship, ada yang namanya student fellowship, ada yang namanya juga internship. Tapi tetap aja akan ditranslate ke bahasa Indonesia namanya magang. Gitu. Dan jadi di CV itu sangat bertambah lah gitu. Proporsinya sangat bertambah. Kemudian yang paling penting sih kalau di program di studi independen ya, ada sertifikat. Nah, sertifikatnya ini beda dengan magang. Kalau magang kan sertifikatnya itu adalah sertifikat magang. Iya. Nah, kalau di studi independen itu yang membedakan dengan magang adalah sertifikasi. Jadi sertifikasi ini adalah di mana ketika kita itu dites, jadi ada ujian final, skalanya itu nasional atau internasional langsung. Jadi kita semacam kayak ujian real gitu, ujian real. Nanti kita dapat sertifikat yang diakui di tingkat internasional gitu. Jadi misalnya kayak di Microsoft,
kamu mengatakan bahwa kamu bisa nih pakai Microsoft Word, tapi kan nggak ada proof-nya. Nah, dengan kita ikut daftar ujian sertifikasi, kita ada buktinya langsung dan itu dikeluarkan dari pihak Microsoft-nya langsung gitu. Wow. Jadi kayak udah ada approval. Jadi yang menariknya tuh sebenarnya ada di sana sih. Jadi di sana ya poin benar. pentingnya. Poin pentingnya ada di sana. Semua lulus itu teman-teman Iya, nggak semua sih lulus sih, semua. pasti ada yang nggak lulus juga pasti. Tapi syukur-syukur untuk saya pribadi lulus. Jadi kita diberikan 4 kali kesempatan. Tapi 4 ini bukan berarti kayak remedialnya 3 kali, bukan. 4 ini kita boleh memilih 4 produk. Oh. Jadi Microsoft itu kan ada banyak produknya. Nah, karena yang paling relate dengan sehari-hari ya saya ngambilnya 4 itu Word, PowerPoint, Excel, sama Outlook. Jadi ada sertifikatnya masing-masing gitu. Kita bisa Microsoft Word, itu ada sertifikatnya masing-masing. Ada kita bisa Excel, kita ada dapat juga. Gitu. Jadi ada dapat 4 sertifikat. Jadi selain nambah pengalaman nih ya, selain ngasah skill juga ada CV-nya jadi berisi gitu ya. Benar, lebih berisi. Betul. Nah, ada nggak sih Kak pengalaman unik nih selama magang dan studi independen nih? Coba ceritain dong. Yang mana nih enaknya? Banyak berarti. Iya, yang teman ya. Banyak ya, yang paling nggak bisa dilupain. Paling nggak bisa dilupain. Ini harus akademik banget atau enggak ya Mbak? Apa emang pure unik gitu? Pure unik boleh. Nah di perusahaanku itu mentor-mentorku tuh sering gini, kamu di sini tuh bisa aja nemu jodoh loh gitu. Bahkan mentor-mentornya sendiri tuh bilang, ini aku juga gitu, anak magang sama karyawan gitu. Oh, Nah kebetulan aku gitu. juga. Jadi, Oke. jadi sama karyawan ya. Berarti versi kamu sama mentor berarti. Sama temen magang. Sama gitu. temen Kan nemu magang. orang yang satu frekuensi, kayak satu bidang, kayak oh ternyata enak gitu kerja bareng sama orang yang sama gitu minatnya, gitu, gitu, iya, ketertarikannya. iya. Jadi itu unik banget ya. Berarti Terima kasih itu- MSIB. Bonus berarti. Ada Bonus. testimoni. Sangat amat bonus, Oke, betul. oke, itu bonus. Sambil menyelam minum air ya. Gue nggak ada kepikiran sama sekali sih, emang ya kita nggak tahu ya. Nggak tahu iya. Jalan gak ada yang tahu kan. Iya betul. Tapi jadi sambil magang ketemu jodoh. Alhamdulillah, terima kasih MSIB. Aduh, iya. Seru-seru. Kalau untuk studi independen sih sebenarnya hal yang unik itu sebenarnya ketika kita diskusi sih sebenarnya. Sama iya diskusi karena kalau magang kan tadi kelihatannya linear ya rata-rata orangnya. Jadi misalnya mbaknya tadi offline di juga kan. misalnya tadi mbaknya di Ilkom nih komunikasi, terus magangnya di misalnya di studio gitu. Tentu teman-temannya juga orang-orang ilmu komunikasi dan seputaran Iya. itu. Kalau di studi independen kan kita beda-beda ya. Jadi misalnya saya orang teknik, bayangin satu kelompok dengan akuntansi, terus dengan manajemen, dengan kedokteran, dan dengan pertanian. Tapi kita mau garap project dan projectnya ini juga bukan di bidang semuanya. Jadi ketika diskusi itu kita merasa kita paham, padahal sebenarnya kita nggak paham. Kita ngiranya orang lain paham gitu kan. Wah, tenanglah, nanti teman yang bisa nge-handle. Ternyata semua berpikiran sama. Ternyata sama-sama nggak paham. Sama-sama nggak paham semua gitu. Wah, akhirnya kita selama mengerjakan project itu ya kita deadline lah gitu. Maksudnya deadline itu artinya pagi sampai ke malam itu kita ya di depan komputer kita meet terus untuk ngejar sampai projectnya harus selesai gitu. Sampai akhirnya semuanya bener-bener paham. Relate juga sih sebenarnya. Aku dulu ada temen divisi yang di luar Ilkom gitu kan. Jadi mentor tuh mikirnya masukin anak luar jurusan gitu biar nggak sama gitu kan. Jadi kita ya sebenarnya aku sendiri kan belum dapat mata kuliah TV. Jadi aku nggak tahu nih bikin desain program tuh gimana gitu kan. Jadi ya udah kita garap bareng-bareng gitu di angkringan sampai jam 5 subuh gitu bener-bener. Karena orang-orang pada Covid kan. Waktu itu uniknya ya itu orang-orang tuh giliran Mbak Covid-nya. Aku gitu. dulu terus jadi kayak saling menghandle satu sama lain gitu. Ini divisi berguguran tinggal 4 orang gitu. Harusnya 10 orang. Harusnya dari 10 tinggal 4. Iya, tinggal 4. Abis 4 orang sembuh nih ganti divisi lain gitu. Jadi kayak udah nih tinggal berapa yuk backup bareng-bareng gitu, yang lain fokus istirahat. Itu sih karena waktu Covid Omikron kan waktu itu berkesan banget. Aku swab hari pertama ke kantor langsung positif. Hari pertama langsung positif, disuruh pulang. Iya disuruh pulang sambil tertawa, nggak nyangka gitu. udah seneng dia ngantor gitu kan. Tapi tetap ada nilai positifnya. Karena kalau karena di real life-nya tuh ya gitu. Maksudnya pasti akan ada orang yang mungkin kerja mungkin sewaktu-waktu sakit. Artinya kita harus bisa nge-handle orang lain. Kita perlu kerja sama di sana. Betul banget. Overwork itu sih, tapi alhamdulillah tetap dikasih hari libur gitu, dihitung jamnya. Nah, ada nggak nih Kak
saran nih buat teman-teman Sobat Merdeka yang mungkin pengen ikutan MSIB tapi kayak masih bingung nih, aku ambil apa ya? Atau juga masih takut-takut nih nanti seleksinya gimana, wawancaranya gimana, apa tuh? Mungkin ada tips-tipsnya tuh Kak. Monggo. Kalau aku sih wajib coba sih. Wajib coba. Walaupun ya kayak aku kemarin kan coba di batch pertama gagal, tapi kita harus jangan sampai melewatkan peluang ini karena bener-bener magang bersertifikat dari MSIB ini bener-bener worth it. Ya, beda sama magang reguler, dimana aku pernah nih magang reguler di sebuah instansi dan itu bener-bener aku nggak dikasih proyek, kayak ya udah kayak berangkat pulang nggak ada kegiatan. Jadi di magang ini tuh bener-bener diajarin teori ya praktek, kayak bener-bener berasa udah nggak kuliah, udah kayak ya udah ngantor karyawan fokusnya banget kerja. gitu. Kayak bener-bener ngelatih hard skill, soft skill. Kita juga ketemu orang yang aneh-aneh kan, ini kerja pasti ketemu sifat aslinya orang kalau udah kerja kan pasti. Nah itu kayak bener-bener harus dimanfaatkan. Sangat peluang besar sih untuk yang pengen punya pengalaman kerja real. Jadi wajib coba ya, kalau nggak coba nggak tahu gimana. Benar, kalau untuk dari aku pribadi sih ya, kalau saranku sih wajib coba, meskipun harus ada yang dikorbankan. Misalnya kuliah kan kita posisinya mahasiswa ya. Sebenarnya betul. tanggungan pertama mahasiswa adalah menyelesaikan ya tanggungan mahasiswa itu Yang sendiri, wajib, ya kuliah. wajib, gitu. ya. Terlepas itu mata kuliah wajib atau mungkin elektif atau mungkin mata kuliah pendukung, sampingan gitu. Tapi program ini wajib dicoba karena yang jelas yang pertama adalah terstruktur. Jadi jelas timelinenya dan job desk-nya jelas, apa yang mau dipelajari jelas. Jadi benar-benar terstruktur gitu. Itu yang pertama sih. Kedua, kita jadi dapat pengalaman soal CV. Kalau semasa kuliah kan biasanya kita pakai CV untuk apa sih? Paling daftar organisasi. Tapi kan kalau misalnya dengan adanya program MSIB, mau nggak mau kita harus tahu format CV yang baik karena kita akan bersaing dengan teman-teman yang lain. Dan dari pengalaman saya, jadi kan saya ikut 2 kali nih. Tentu kita nggak daftar cuma 1 dong. Waktu batch itu dibuka. Misalnya pada batch 1 itu saya daftar sekitar 8 atau 9 nih. 9 company. Ada yang magang, ada yang studi independen gitu. Batch 2 juga. Artinya kita harus upgrade CV dan CV-nya itu jadi bervariasi gitu. Jadi oke, kita masukin format pertama nih. Ternyata nggak diterima, nggak cocok dong. Tapi programnya kan masih dibuka yang lain kan. Kita daftar lagi, tapi kita revisi-revisi sedikit. Mungkin kayaknya profilnya nggak menarik. Mungkin misalnya terlalu panjang, mungkin pemilihan warnanya nggak cocok. Jadi kita menemukan yang ini ternyata loh yang diterima. Bener, gitu, akhirnya kita akan nemu formula CV yang pas gitu. Dan itu, jadi kita udah menghemat waktu. Karena kalau misalnya kita nggak ikut program MSIB, kita hanya akan ketemu itu kalau kita ngelamar kerja. Iya, betul. Nah, jadi bisa nyuri start duluan. Benar, gitu. kita nyuri start duluan. Enggaknya di CV. Itu sih yang paling penting sih. Kita berarti 1-2 langkah lebih cepat Lebih ya. cepat, benar. Jadi lulus kuliah tuh udah punya pengalaman kerja gitu loh Mbak. Gitu. Enggak cuman gelar doang kan biasanya. Baru nyoba-nyoba gitu. Ya, ini kalau kita ikut MSIB, ada tim di CV pernah internship di sini. Kalau aku kan 2 kali ikut nih, jadi hitungnya kayak setahun gitu kok digenepin. Iya benar juga ya, setahun. Benar, setahun. Yes. Jadi udah persiapan juga ya untuk nanti di dunia kerja nih, CV-nya nih udah teruji coba ibaratnya. Paling nggak CV-nya ini udah pernah lompat dari satu industri ke industri yang lain. Gitu kan. Keren banget, iya. Nah, yang terakhir nih Kak, boleh dong kasih pesan-pesan buat Sobat Merdeka, mahasiswa-mahasiswa Indonesia di luar sana nih. Kalau aku sih jangan takut nyoba. Teruntuk teman-temanku, tolong nggak usah bingung nanti kuliahnya gimana, nanti ketinggalan apa enggak gitu. Kalau ada kemauan pasti kita bisa ya nggak sih? Aku aja kayak terabas gitu. Jadi banyak temanku yang kayak, aduh ragu nih, takut nggak keterima. Udah coba aja. Kadang itu kita nggak tahu jalan kita itu di mana. Yang penting kita mau melangkah duluan gitu loh. Jangan takut gitu. Ya benar. Kalau dari aku pribadi sih ya, untuk teman-teman yang mau mendaftar nih, mungkin ada saat ini batch berapa sih? Batch 3 ya? 3. Atau mungkin kalau udah tutup mungkin batch keempat atau sampai seterusnya ya? Batch 10, 100. Sampai seterusnya lah pokoknya. Yang pertama sih wajib dicoba, karena ini sangat berbeda dengan kerja. Pertama ini kita kalau daftar program ini semasa kuliah kita nothing tulus. Artinya kita coba, kalau kita gagal nggak apa-apa, ada semester depan, ada batch berikutnya. Kita bisa coba lagi. Kita nggak seperti kerja yang mungkin lebih banyak pressure ya. Banyak tuntutan dong kalau kerja. Kalau magang kan artinya kalau diterima mantap, kalau nggak diterima ya nggak apa-apa. Ya, Kita lagi tulus, gitu. kita bisa coba lagi. Itu yang pertama. Kedua,
kalau misalnya harus ada yang dikorbankan, menurut saya itu bagian dari effort sih. Betul. Misalnya semester akhir ngeluh, nanti kalau ikut ini nggak bisa skripsian, atau mungkin kalau ikut ini nanti ada mata kuliah yang harus diambil semester depan. Ya nggak apa-apa, jadinya kan nilai bonus dong. Harus Tentu di CV-nya lebih berbeda kan daripada yang lain. Keluar dari zona nyaman Benar, gitu nggak sih? harus berani mencoba berbeda. Betul. Karena sedikit lebih beda itu lebih baik gitu kan, daripada sedikit lebih baik gitu. Keren banget. Berarti buat Sobat Merdeka nih, jangan ragu, jangan takut untuk mencoba ya kan. Karena kita nggak tahu peluangnya itu mungkin akan lebih besar, mungkin ya itu tadi udah dipersiapkan mumpung dari masih mahasiswa. Ya, betul. Nah, gak kerasa banget nih kita udah ada di penghujung dari segmen Cerita Kampus Merdeka. Terima kasih banyak nih Kak Dinda dan juga Kak Ongki yang udah berbagi cerita dan pengalamannya nih pas mengikuti MSIB di batch-batch sebelumnya. Nah, buat Sobat Merdeka yang tertarik untuk ikut MSIB, jangan lupa untuk follow Instagram MSIB @magangmerdeka dan juga @kampusmerdeka.ri ya, supaya nggak ketinggalan informasi-informasi penting nih. Semoga insight-insight tadi bermanfaat ya untuk Sobat Merdeka. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah! Dadah!